Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Menjaga kesehatan dan kebersihan alat kelamin harus selalu dilakukan. Apakah teman-teman suka memeriksa alat kelamin sendiri? Ada beberapa pria yang jarang memeriksa alat kelaminnya sendiri. Ada beberapa pria yang rutin memeriksanya. Faktanya, para pria juga disarankan untuk memeriksa testis sendiri. Ini perlu untuk mengetahui ada atau tidaknya kanker testis atau masalah testis lainnya. Lalu, bagaimana langkah-langkah memeriksa testis sendiri? Dan kondisi seperti apa yang perlu diwaspadai? Penasaran kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Berbeda dengan penis, kebanyakan testis laki-laki berukuran sama, namun tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki testis yang lebih besar dari yang lain. Mungkin juga jika testis seseorang menggantung lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Bagi teman-teman yang belum tahu testis itu yang mana, testis merupakan bagian dari alat kelamin pria yang berbentuk seperti telur yang berjumlah 2. Posisinya atau letaknya tepat di bawah penis. Testis seharusnya terasa lembut, tanpa gumpalan atau benjolan. Terasa kokoh, tetapi tidak keras. Saat teman-teman memegangnya, teman-teman bisa merasakan pembuluh lembut di belakang testis. Biasanya disebut dengan epididymis. Berikut ini cara-cara untuk memeriksa kesehatan testis sendiri. Yang pertama, rasakan bentuknya saat memeriksa. Periksa masing-masing testis di waktu yang berbeda. Coba rasakan seperti apa bentuknya. Artinya teman-teman harus melihat bentuknya saat memegangnya, sehingga teman-teman tahu benar jika ada perbedaan saat memeriksanya lagi. Kenapa harus memeriksanya secara satu persatu dan terpisah dengan bagian penis lain? Alasannya, agar teman-teman benar-benar bisa membedakan bentuknya masing-masing, testis, dan mengenali tanda-tanda yang tidak biasa. Yang kedua, periksa setelah mandi. Teman-teman bisa memeriksanya pada malam hari setelah mandi air hangat. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan skrotum dalam keadaan rileks dan lembut, sehingga teman-teman bisa merasakannya dengan baik. Cobalah memegang testis sedikit lebih ketat, namun tetap santai. Bayangkan seperti teman-teman sedang memegang anak ayam, tidak terlalu kendur, tidak terlalu kencang. Yang ketiga, lakukan di depan cermin. Hal ini memungkinkan teman-teman untuk melihat dan mengingat lebih jelas jika ada masalah pada testis. Saat teman-teman merasakan yang tidak beres, teman-teman bisa langsung melihat bagaimana tampilannya di cermin. Jika memang ada yang tidak wajar, teman-teman bisa segera untuk berkonsultasi dengan dokter. Yang keempat, lakukan gerakan melingkar. Gunakan jari-jari atau ibu jari kedua tangan teman-teman. Lalu lakukan gerakan memutar pada satu testis, kenali apakah ada benjolan atau bengkak yang seperti butiran beras yang tertanam di dalam testis teman-teman. Jika ada, ingat atau tuliskan detail masalah tersebut untuk memonitor perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut dapat berupa benjolan yang membesar, sensasi geli, atau malah ada benjolan baru. Penting juga untuk mengingat seberapa besar dan jelas benjolan tersebut. Segera temui dokter untuk berkonsultasi. Yang kelima, perhatikan bila ada sensasi aneh. Jika teman-teman merasakan nyeri, gatal, berat, atau geli, teman-teman harus mulai waspada dan berkonsultasi dengan dokter. Beberapa pria memang ada yang memiliki sensitivitas tinggi pada testis mereka, baik sensitivitas karena sentuhan maupun karena temperatur. Teman-teman dapat mengenali tubuh sendiri jika memang sensasi tersebut berbeda dari biasanya. Jangan ragu untuk segera konsultasi pada dokter.
Perlu diperhatikan juga saat teman-teman merasakan rasa sakit ketika buang air kecil, berjalan, tidur, bahkan saat berhubungan seks. Dan yang terakhir atau keenam, periksa juga skrotum. Skrotum mungkin lebih terlihat seperti kulit bagian badan yang lain. Ada sedikit kerutan dan berambut. Arahkan tangan teman-teman pada skrotum dan lihat apa ada sensasi kasar, bersisik, perubahan warna, ruam, kemerahan, atau keanehan lain yang tidak biasa. Saat teman-teman melakukan pengecekan sendiri, pastikan untuk selalu sadar. Berikut ini tanda-tanda yang harus teman-teman waspadai. Yang pertama, adanya bengkak atau benjolan baik di dalam maupun di luar testis. Yang kedua, perubahan ukuran testis. Yang ketiga, perubahan bentuk testis. Yang keempat, perubahan sensasi pada testis. Kanker testis memang bukanlah hal yang lazim ditemui, namun bukan berarti tidak mungkin terjadi. Tetapi ada juga beberapa kondisi di mana teman-teman harus tetap waspada. Seperti yang pertama, kista. Tidak berbahaya, tetapi merupakan kumpulan cairan yang tidak normal. Yang kedua, varises. Bukan hal yang mustahil, varises ditemukan di skrotum. Ada sekitar 10 hingga 15% laki-laki mengalami hal ini. Yang ketiga, hematosel, gumpalan darah yang disebabkan oleh trauma atau cedera pada testis atau skrotum. Dan yang terakhir atau keempat, infeksi epididymis, merupakan infeksi bakteri atau penyakit menular seksual. Untuk cara merawat testis, teman-teman bisa lihat video yang akan aku upload selanjutnya ya. Oke, seperti itu saja langkah memeriksa testis sendiri dan kondisi testis yang perlu diwaspadai. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa dan have a nice day.